Allahu 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 Allah. Untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita awali dengan rubu'a untuk pembacaan soal, yaitu soal babak pemerataan. Soal yang pertama untuk regu A. Siap regu A? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Kita akan menyaksikannya. Soal yang pertama untuk regu A. Salah satu alat untuk bersuci adalah air. Sebutkan 4 pembagian air secara umum. Regu A, dipersilakan. Air suci menyucikan tapi makruh memakainya. Air suci tidak menyucikan. Air mudah najis. Iya, 100 untuk regu A. Soal yang kedua untuk regu A. Regu yang lain pun mohon untuk bersiap-siap, barangkali regu A tidak mampu menjawab sama sekali atau mampu menjawab namun dengan jawaban yang tidak sempurna. Soal yang kedua untuk regu A. Salah satu sifat tercela adalah hasud ataupun dengki, yang mana dengki tersebut dapat menghapuskan amalan-amalan kebaikan laksana api melalap kayu bakar. Sebagaimana Nabi bersabda, bacakan hadis Rasulullah tentang hal tersebut. Regu A, dipersilakan. Dipersilakan. Lempar. Regu A, pas. K, dilemparkan. Regu B, dengan sangat semangatnya dipersilakan untuk menjawab. Regu B. Dengki atau hasad. Untuk regu A tidak mendapatkan nilai, sedangkan regu B dikurangi 50. Pertanyaan kami, bacakan hadis Nabi. Soalnya, salah satu sifat tercela adalah hasud atau dengki yang dapat menghapuskan amalan kebaikan bagaikan api melalap kayu bakar. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda. Pertanyaannya adalah, bacakan hadis Nabi tentang hal tersebut. Penonton, kama ta'kulun narul hataba. Regu A tidak mendapat nilai dan untuk regu B dikurangi 50. Tetap semangat untuk regu B dan setiap regu karena masih banyak soal-soal berikutnya. Soal yang selanjutnya untuk regu A. Regu A tetap fokus dan semangat. Soalnya adalah soal paling mudah. Siapakah nama asli dari Imam Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Ya, 100 untuk regu A. Kasih tepuk tangan dan semangat untuk masing-masing regu. Soal yang berikutnya. Soal yang keempat masih dengan regu yang sama, yaitu regu A. Ba dan min termasuk ke dalam huruf jar. Pertanyaan kami, pada nok keberapakah huruf jar tersebut dalam kitab Awamil? No, yang pertama. No, yang pertama. Jawabannya tepat sekali, 100 untuk regu A. Soal yang selanjutnya untuk regu A.
Bacakan 3 ayat pada permulaan juz ke-30. Soal kami ulangi, bacakan 3 ayat pada permulaan juz ke-30. Amma yatasaalun 'anil naba'il alladzi hum fihi mukhtalifun. Iya, 100 untuk regu A. Soal yang berikutnya, regu yang lain tetap bersemangat, siap-siap untuk mendapat jawaban dari lemparan regu A. Soal yang berikutnya adalah bacakan doa yang dibaca setelah takbir yang keempat pada sholat jenazah. Regu A, dipersilakan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafrinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Waghfir lana wa lahu. Jawabannya benar, 100 untuk regu A. Soal yang berikutnya. Soal yang ke-7. Soal yang berikutnya. Dengarkan syair Aceh berikut ini. Wahai bangsa lun Aceh lun sayang, bajut lun pesan gerakan mudi dan muda. Beget tasatoh rakan jroh agama Islam, bekna udalam jitameng budaya luar. Salah satu cara memantapkan Islam kepada para generasi dan menanamkan rasa cinta kepada ilmu agama. Pertanyaannya adalah, apakah nama ilmu yang juga wajib dipelajari untuk menjaga amalan yang telah dikerjakan? Regu A. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ya, 100 untuk regu A. Soal yang berikutnya. Soalnya adalah pada mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara rahasia dari rumah ke rumah untuk menyebarkan Islam. Pertanyaan kami, berapa lamakah Rasulullah melakukan dakwah secara rahasia? 3 tahun. 3 tahun. 100 untuk regu A. Soal yang berikutnya. Regu yang lain bek tahun tengah kesempatan. Jika ada soal matematika atau soal menghitung. Soal yang ke-9 untuk regu A. I'tiqad 50. I'tiqad 50 terbagi kepada 6 kategori. Coba Anda rincikan ke 6 kategori tersebut. Yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang jaiz bagi Allah 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, yang jaiz bagi Rasul 1. Lancar dan mantul. 100 untuk regu A. Soal yang terakhir untuk regu A yaitu soal menghitung atau soal matematika. Mohon untuk regu A bersiap-siap untuk menulis, menghitung. Regu yang lain pun untuk mempersiapkan alat tulis untuk menghitung soal yang akan diajukan kepada regu A. Soal yang terakhir untuk regu A, soal matematika. Pada sebuah acara santunan, Pak Kadus diberikan 4 kardus besar berisikan roti yang berjumlah 40 ikat. Soalnya kami ulangi. Pada acara sebuah santunan, Pak Kadus diberikan 4 kardus besar berisikan roti yang berjumlah 40 ikat. Masing-masing kardus 10 ikat dengan jumlah per ikatnya 10 potong roti untuk dibagikan kepada warganya. Pertanyaannya adalah, berapakah sisa potong roti jika Pak Kadus membagikan
2 kardus untuk warga dusunnya dan 1 kardus setengah untuk warga dusun tetangganya. Soalnya kami ulangi. Pada sebuah acara santunan, Pak Kadus diberikan 4 kardus besar berisikan roti yang berjumlah 40 ikat. Masing-masing kardus 10 ikat dengan jumlah per ikatnya 10 potong roti untuk dibagikan kepada warganya. Pertanyaannya adalah, berapakah sisa potong roti jika Pak Kadus membagikan 2 kardus untuk warga dusunnya dan 1 kardus setengah untuk warga dusun tetangganya? 3 menit dari sekarang. Jangan gegabah, nggak usah buru-buru. Silahkan dimusyawarah dulu. Tapi yang kata wadeh, kenapa musyawarah deh? Wadeh si atlet. Regua dipersilakan untuk menjawab. Pasti. Dilemparkan. Dilemparkan kepada ahli fisika. Dilemparkan kepada ahli makanan. Para peserta hana dan jawab. Para penonton, berapakah sisa potong roti jika Pak Kadus membagikan 2 kardus untuk warga dusunnya, 1 kardus setengah untuk warga dusun tetangganya? Jawabannya adalah 50 roti atau 5 ikat. Dengan berakhir soal matematika atau menghitung untuk regu A, maka berakhir pula soal menghitung untuk regu A. Sekarang kita beralih kepada regu B dengan soal yang pertama di babak pemerataan. Siap regu B? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Soal yang pertama untuk regu B. Soalnya adalah regu A tidak mendapat nilai. Untuk regu A atas soal matematika tidak mendapat nilai. Tetap semangat regu A, masih ada kesempatan untuk merebut dari regu B dan regu-regu yang lainnya. Soal yang pertama untuk regu B. Di antara adab istinja atau qadha hajat, masuk WC dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, tidak buang air pada tempat lalu lalang manusia, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya kecuali pada tempat yang memang sudah disediakan, membaca doa sebelum dan sesudah keluar. Pertanyaan kami, coba peserta bacakan doa keluar WC. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Wa afani 100 untuk regu B. Soal yang kedua masih dengan regu B.
Kapan dan di manakah lahirnya Imam Syafi'i? Tahun 150 Hijriah di Syam. Tahun 150 Hijriah di negeri Syam. Jawabannya benar. 100 untuk regu B. Soal yang berikutnya. Regu yang lain mohon bersiap-siap. Sebutkan contoh susunan kalimat yang ada huruf jar di dalamnya. Kami ulangi. Sebutkan contoh susunan kalimat yang ada huruf jar di dalamnya. Regu B, dipersilakan. Sirtu minal basarati ilal Kufah. Sirtu minal basarati ilal Kufah. 100 untuk regu B. Soal yang berikutnya masih dengan regu B. Soal yang keempat. Karena soal hana teratur, yang teratur lagi nomornya mudah jauh. Nah, maka soal kamu acak. Soal yang berikutnya untuk regu B. Sebutkan salah satu perkara yang dapat membatalkan puasa. Memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga. Memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga. 100 untuk regu B dengan semangatnya. Soal yang berikutnya masih dengan regu B. Soalnya adalah Islam di akhir zaman bagaikan menggenggam bara api. Meskipun demikian, sebagai muslim atau muslimah, kita harus mempertahankan iman dan Islam walau dianggap aneh. Bahkan ada sebutan ketinggalan zaman, kolot, dan sebagainya. Pertanyaan kami, bacakan hadis Nabi yang menyatakan Islam bermula dalam keadaan aneh dan asing dan akan kembali dipandang aneh dan asing orang-orang yang mengamalkan Islam tersebut. Regu B, dipersilakan. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Iya, 100 untuk regu B. Kasih semangat kepada masing-masing regu. Soal yang berikutnya masih dengan regu B. No yang keberapakah soal ilmu nahwu? No yang keberapakah yang tugasnya menasabkan isim dan merafakkan khabar? No yang kedua. No yang coba diulangi. No yang kedua. Yakin? Insyaallah yakin. 100 untuk regu B. Jawabannya benar. Soal yang berikutnya. Soal yang ke-7. Tersisa 2 soal lagi, kemudian berakhir dengan soal menghitung atau matematika. Salah satu perkara yang membatalkan sembahyang adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Namun ada satu perkara yang fatal akibatnya dan lumrah terjadi di dalam masyarakat, entah karena tidak tahu atau ala bisa karena biasa. Kami ulangi, salah satu perkara yang membatalkan sembahyang adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Namun ada satu perkara yang fatal akibatnya dan lumrah terjadi dalam masyarakat, entah karena tidak tahu atau ala bisa karena biasa. Pertanyaan kami, sebutkan perkara tersebut. Berdeham. Bahasa Aceh pu berdehamnya. Putra berdeham. Jika bahasa Aceh pu berdehamnya. Dirham. Iya, 100 untuk regu B. Soal yang berikutnya. Nah, baik kena dirham semayang, berarti semayang. Nah, soal yang berikutnya masih dengan regu B. Terjemahkan hadis berikut ini.
La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Regu B, dipersilakan. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang kubawa. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang kubawa. Ya, 100 untuk regu B. Soal yang berikutnya. Soal yang ke-9. Dengarkan baik-baik regu B dan regu yang lain pun. Dengarkan baik-baik. Jaga mata, jaga telinga, jaga tangan. Soalnya adalah bagaimanakah pengertian dari fardu kifayah? Fardu yang memadai dilakukan oleh berbagai orang saja dan terlepas dari orang lain yang tidak melakukannya. Diulang 3 truk be tajam biasa mentang. Fardu yang memadai dilakukan oleh berbagai Nah, biasa be kamu. Fardu yang memadai dilakukan oleh berbagai orang saja dan terlepas dari orang lain yang tidak melakukannya. Ya, 100 untuk regu B. Soal yang terakhir untuk regu B merupakan soal matematika ataupun soal menghitung. Regu B. Soalnya adalah jika 0 kali 0 sama dengan 0. Kami ulangi, jika 0 kali 0 sama dengan 0, berapakah hasilnya jika 0 tambah 10 tambah 0 tambah 80 tambah 0 tambah 0 tambah 20 tambah 0 dikurangi 20 ditambah 0 ditambah 10. Kami ulangi, jika 0 dikali 0 sama dengan 0, berapakah hasilnya jika 0 tambah 10 ditambah 0 ditambah 80 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 20 ditambah 0 dikurangi 20 ditambah 0 ditambah 10. Kami ulangi dengan bacaan yang cepat. Berapakah hasilnya jika 0 tambah 10 tambah 0 tambah 80 tambah 0 tambah 0 tambah 20 tambah 0 dikurangi 20 ditambah 0 ditambah 10. Regu B 3 menit dari sekarang. Tetap fokus, hana payah gabuk-gabuk, cepat dan tepat. Waktu masih tersisa. Jika mau menjawab dipersilahkan atau menunggu sampai waktu tiba. Regu B mau menjawab, dipersilakan untuk menjawab. 120. Coba diulangi. 120. Regu B tidak mendapat nilai. Dilemparkan. Regu D dipersilakan. 110. Iya, regu D dikurangi 50. Dan untuk regu B tidak mendapat nilai. Silakan dicoba lagi watetron deh. Nah, cari lain. Penonton baru jawaban yang betul. 100. Ya. Karena jawabannya 100 maka 100 untuk penonton. Soal berakhir untuk regu B. Untuk regu B tidak mendapat nilai dan untuk regu D dikurangi 50.
Berakhirlah soal untuk regu B. Sekarang kita beralih untuk regu C dengan soal babak pemetaan soal yang pertama. Regu C. Siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Bismillah. Soal yang pertama untuk regu C. Bila Allah berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Seperti seorang nabi yang umurnya 120 tahun yang belum dikaruniai keturunan, karena istrinya sudah tua dengan usia 98 tahun dan memiliki penyakit kemandulan. Kami ulangi, bila Allah sudah berkehendak, sungguh tak ada yang tak mungkin. Kisahnya seperti seorang Nabiullah yang umurnya sudah 120 tahun yang belum memiliki keturunan, karena istrinya sudah sangat tua dengan usia 98 tahun dan memiliki penyakit berupa kemandulan. Pertanyaan kami, siapakah nama beliau yang anaknya juga seorang nabi setelah istrinya mengandung dan melahirkan dalam usia yang sudah sangat tua? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. 100 untuk regu C. Soal yang kedua untuk regu C. Baqa artinya kekal, lawannya fana artinya binasa. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Pertanyaan kami, bacakan arti lawan dan dalil dari mukhalafatuhul hawadits. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru lawannya. Mumasalatuhu lil hawadis artinya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dalilnya. Laisa kamitslihi syai'un. Iya, lancar. 100 untuk regu C. Soal yang berikutnya masih dengan regu C. Regu yang lain tetap bersemangat untuk merebut jawaban dari regu C yang tidak mampu dijawab atau mampu dijawab namun dengan jawaban yang tidak sempurna. Soal yang berikutnya. Soal yang ketiga untuk regu C. Berapakah bagian seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak? Kami ulangi. Dalam ilmu faraid, berapakah bagian seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak memiliki anak atau keturunan? 1/4. 1/4 dari harta. 100 untuk regu C. Soal yang berikutnya masih dengan regu C. Sebutkan arti dari kalimat berikut ini. Ma'rufun, Yang tiada dikenal. dilemparkan. Regu A dipersilakan. Yang dikenal. Yang dikenal. Untuk regu C tidak mendapat nilai, dan untuk regu A Dewan Hakim memberikan nilai 50. Regu C lebih berhati-hati. Soal yang berikutnya. Jikapun ada masalah, jangan dipendam di hati, apalagi itu menyangkut dengan kepentingan umum, tapi musyawarahkanlah. Toh Nabi saja rajin meminta pendapat-pendapat sahabatnya, padahal beliau seorang nabi sekaligus rasul. Dengan musyawarah setidaknya akan ada solusi dan pencerahan. Jangan egois. Juga berdoalah kepada Allah agar dimudahkan segala urusan. Pertanyaan kami, bacakan doa ketika mengunjungi orang yang sedang sakit. Regu C, dipersilakan. Lempar. Belum ada instruksi. Di regu C, dipersilakan lanjut. Di lemparkan. Regu B, dipersilakan.
Allahumma rabban nasi muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqam. Iya, 150 untuk regu B. Dewan Hakim memberikan nilai untuk regu B 50. Barangkali saling dijak Pak Ulung sakit kat je berdoa. Untuk regu C belum mendapat nilai, tetap bersemangat, masih ada soal-soal yang berikutnya. Untuk regu C tidak mendapat nilai dan regu B Dewan Hakim memberikan nilai 50. Soal yang berikutnya masih dengan regu B. Soal yang agak payah, regu C. Mohon berhati-hati. Apakah nama surah Al-Quran yang paling sedikit jumlah ayatnya? Al-Kausar. Al-Kausar. 100 untuk regu C. Soal yang berikutnya. Soalnya adalah berapakah nisab atau jumlah kambing atau biri-biri yang dimiliki seseorang sehingga ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat? Regu C, dipersilakan. Bila kambingnya telah sampai 40. Bila kambingnya telah sampai 40. Iya, jawabannya benar. 100 untuk regu C. Soal yang berikutnya. Soal yang ke-8. Tersisa satu soal lagi untuk soal yang terakhir, yaitu soal matematika. Soal yang ke-8 untuk regu C. Sebagai seorang mukmin, sudah barang tentu kita melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Untuk sahnya salat, kita harus bersuci terlebih dahulu. Termasuk ke dalam bersuci yaitu wudu yang ada kewajiban dan kesunahannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan beberapa sunnah wudu. Pertanyaannya adalah, sebutkan beberapa sunnah wudu. Tum'i semayang, pupu sunnah haji. Dipersilakan. Membaca bismillah, berkumur-kumur, mendahulukan yang kanan. Iya, 100 untuk regu C. Soal yang berikutnya, soal yang ke-9. Dengarkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terdapat dalam surat apa dan ayat keberapa ayat tersebut? Surat Yasin ayat 48. Iya, 100 untuk regu C. Soal yang terakhir untuk regu A, soal matematika. Regu C. Tapi regu A. Punah Pak regu A. Soal yang terakhir untuk regu C, mohon mempersiapkan alat tulis. Regu yang lain pun mohon bersiap-siap dan silakan mencari. Bila tak yakin jawaban betul, uduk jarawak bel, wadah dipersilakan untuk dilemparkan, diperebutkan, nyojek dengan bel. Soalnya adalah, soalnya mudah. Sebuah desa dengan nama Ingin Keadilan dipimpin oleh seorang Pak Kesyik dengan jumlah kakaknya 200 kakak dan 12 orang aparatur lainnya. Pertanyaan kami, berapakah jumlah kakak jika ada 20 desa yang memiliki kakak dengan jumlah seperti desa Ingin Keadilan setelah dikurangi 4 kakak karena terjadi pemindahan? Kami ulangi. Sebuah desa dengan nama Ingin Keadilan dipimpin oleh seorang Pak Kesyik dengan jumlah kakaknya 200 kakak dan 12 orang aparatur lainnya. Pertanyaannya,
Berapakah jumlah kakak jika ada 20 desa yang memiliki kakak dengan jumlah yang sama setelah dikurangi 4 kakak karena terjadi pemindahan? Regu C, 2 menit, 3 menit dari sekarang. Regu C dipersilakan untuk menjawab. Pas. Dilemparkan. Regu D dipersilakan untuk menjawab. 426. 426. Iya, salah. Untuk regu D dikurangi 50 dan untuk regu C tidak mendapat nilai pada soal matematikanya. Penonton hana nilai, karena semua nggak penonton. Bah lu jauh ke draw. 20 kali 200 sama dengan pokok IPKK dikurangi 4 sama dengan 3996 kakak. Dengan berakhir soal matematika untuk regu C, maka kita akan beralih soal yang pertama dalam babak pemerataan untuk regu D. Kiban, siap regu D? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Soal yang pertama untuk regu D. Sebutkan lawan, arti dan dalil sifat ilmu. Ilmu artinya mengetahui, lawannya jahilun artinya bodoh. Dalilnya wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Disempurnakan. Regu A dipersilakan. Ilmu artinya mengetahui, lawannya jahilun artinya bodoh. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Untuk regu D, Dewan Hakim memberikan nilai 75 dan untuk regu A 25. Untuk regu D mendapat nilai 75 karena hanya sempurna jawab, dan untuk regu A Dewan Hakim memberikan nilai 25 karena cuma menyempurnakan. Soal yang berikutnya untuk regu D. Sebagai seorang muslim, kita harus selektif dalam memilih makanan dan minuman. Jika itu makanan yang beredar di pasar, setidaknya carilah yang berlabel halal. Sama seperti halnya najis seperti anjing dan babi yang termasuk najis berat atau mughalladhah. Pertanyaan kami, bagaimanakah cara menyucikan najis mughalladhah tersebut? Membasuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan air yang bercampur tanah. 100 untuk regu D. Soal yang berikutnya. Sebutkan 3 surah Al-Quran yang pertama kali turun. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil. Iya, jawabannya benar. 100 untuk regu D. Soal yang berikutnya masih dengan regu D. Soal yang berikutnya adalah regu lain, siap-siap. Kadang regu D itu hancur jauh loh. Siapakah nama saudara Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishak alaihissalam. Ya, 100 untuk regu
D. Soal yang berikutnya masih dengan regu D. Salat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakannya, maka ia telah menegakkan agama. Siapa saja yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama dari dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Pertanyaannya, bacakan hadis yang berkenaan dengan pernyataan tersebut. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya, 100 untuk regu D. Jawabannya lengkap dan sempurna. Soal yang berikutnya masih dengan regu D. Salah satu adab dalam bergaul adalah talaqatul wajhi. Salah satu adab dalam pergaulan atau bergaul adalah talaqatul wajhi. Apakah arti dari talaqatul wajhi tersebut? Manis muka. Manis muka. 100 untuk regu D. Sering manis muka apa? Nah, soal yang berikutnya. Soal yang ke-7. Soal yang ke-7 untuk regu D. Siapakah yang memimpin? Soalnya berapakah jumlah? Kami ulangi. Sebutkan pembagian dari hukum akli. Regu D. Wajib, mutasil, Coba Wajib, mustahil, jaiz. iya, 100 untuk regu D. Soal yang berikutnya. Tasrifkanlah kalimat berikut ini. Daraba yadribu. Daraba yadribu darban fahuwa daribun wa dhaka mazrubun idrib la tadrib madribun mizrabun. 3 Daraba yadribu darban fahuwa daribun wadaka madrubun idrib la tadrib madribun midrabun. Ya, 100 untuk regu D. Soal yang berikutnya. Soal yang ke-9. Negeri Syam atau sekarang disebut dengan Syria termasuk negeri perdagangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, pada umur berapakah beliau berangkat ke negeri Syam yang kedua kalinya untuk berdagang? 25 tahun. 25 tahun. Iya, 100 untuk regu D. Soal yang terakhir untuk regu D. Soal matematika. Regu yang lain kajian 40 pen dicari. Mungkin regu D hanjut atau hana sempurna. Soal hana payah. Tetap angka, sarwale dan seterusnya. Soalnya adalah, Pak Usman meninggal dunia dengan meninggalkan harta sejumlah 60 juta rupiah. Dengan ahli waris 2 orang saja, yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ketentuan pembagian harta warisannya pada masalah ini adalah laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan. Pertanyaannya, berapakah bagian anak laki-laki dan perempuan Pak Usman? Dengan rumus pembagian 60 juta dibagi 3 dan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian. Soalnya kami ulangi. Pak Usman meninggal dunia dengan meninggalkan harta sejumlah 60 juta rupiah dengan ahli waris 2 orang saja, yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ketentuan pembagian warisan pada masalah ini adalah laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan. Pertanyaannya,
Berapakah bagian anak laki-laki dan perempuan Pak Usman? Dengan rumus pembagian 60 juta dibagi 3 dan anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. 3 menit dari sekarang untuk regu D. Regu D menyok aja jawab watel pada detik saya. Regu D dipersilakan untuk menjawab. Laki-laki berempat bagian 40 juta, menyorina berempat bagian 20 juta. Iya, 100 untuk regu D. Jawaban Ji betul. Harta 60 juta yang kubah di rawana agam di rawana inang. Uragam 2 bagian sama dengan 40 juta. Kan inang 20 juta. Baik nama kru di rawana inang laki 40. Kecuali itu gede bagi sama. Soal terakhir berakhir, maka akan kita beralih kepada babak berikutnya, yaitu babak rebutan dengan ketentuan lagi ada pegah punau soal nasib 20 soal. Kemudian yang berhak menjawab adalah regu yang paling awal netikan pel dan hana pelih sampai dipersilakan untuk menjawab. Menyalih netikan tapi pelih itikan ada urun lain, nya urun lain yang tayu, urun lain yang jauh. Baik dia pegah awal netikan, nah tapi kan pelih, maka netikan dan jangan lepaskan. Nah, baik pelih sampai dipersilakan. Soal yang pertama dalam babak rebutan season yang kedua, perlombaan Fahmil Kutub ataupun cerdas cermat dalam hall yang pertama DPA Kanzul Ilmi. Soalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan dalil dari sifat hayah. Regu A dipersilakan. Wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamut. 100 untuk regu A. Soal yang kedua. Bang Abdul, rebus B dipersilakan. Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan secara terang-terangan atau sembunyi. Bang Abdul adalah salah satu warga desa tak bernama. Meskipun ia seorang petani, ia sangat jujur, sabar dan taat dalam menjalani kehidupannya yang serba kekurangan. Pendek kata, Bang Abdul termasuk orang yang bertakwa. Sebutkan definisi takwa berdasarkan kitab Taisir Akhlak. Jawabannya, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan secara terang-terangan atau sembunyi. Jawabannya lengkap dan sempurna, maka regu B mendapat nilai 100. Soal yang ketiga. Kemanakah? Regu D dipersilakan. Kepada segala yang wujud. Kepada segala yang wujud. Kemanakah takluk sifat sama dan basar? Kepada segala yang mewujud. Jawabannya benar. 100 untuk regu D. Soal yang berikutnya. Soalnya adalah sebutkan apa saja kewajiban regu D dipersilakan. Regu D benar. Regu D. Memandikannya, mengkafankannya, menyalatkannya dan menguburkannya.
Ya, 100 untuk regu D. Soal yang berikutnya. Soal yang kelima. Bacakan contoh wasiat. Regu A dipersilakan. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, calon khatib masa depan 100 untuk regu A selaku calon khatib masa depan. Bacakan contoh wasiat dalam khutbah Jumat. Jawabannya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. 100 untuk regu A. Soal yang ke-6. Siapakah nama pahlawan? Regu D, dipersilakan. Tengku Umar. Tengku Umar. Siapakah nama pahlawan Aceh yang bergelar Johan Pahlawan? Tengku Umar. 100 untuk regu D. Soal yang berikutnya. Regu C, tangan Mbak Bel, maju itu baru 3. Bagaimanakah dibacakan kalimat ini dalam bahasa Arab? Cinta pertama sulit dulu. Regu D. Al-mahabbatul ula la tansa fiha. 100 untuk regu D. Soal yang berikutnya. Soal yang ke-8. Soal berikutnya. Soalnya sangat mudah. Terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Dari mana kamu? Regu D, dipersilakan. Regu D, Where dipersilakan. did you find Ulang lagi. Where did you find that? Kajuk yang kali. Terjemahkan kalimat berikut ini dalam bahasa Inggris. Dari mana kamu mendapatkannya? Where did you find that? Yang mana anda baca? Oh, kuncinya. 100 untuk regu D. Soal yang selanjutnya, soal yang ke-9. Soalnya sangat menarik. Soal yang ke-9. Baru-baru ini ia mengeluarkan surat edaran tentang aturan pengeras suara di masjid dan musalla yang katanya dapat mengganggu kenyamanan warga. Tak lama kemudian, logo halal pun ingin diubahnya. Ia menjadi buah bibir di berbagai media. Dan beliau adalah Menteri Agama Indonesia. Pertanyaan kami, siapakah nama Menteri Agama tersebut? Baru-baru ini ia mengeluarkan surat edaran tentang aturan pengeras suara di masjid, musalla yang katanya dapat mengganggu kenyamanan warga. Tak lama kemudian logo halal pun diubahnya. Dan beliau pun menjadi buah bibir di berbagai media. Beliau adalah Menteri Agama. Pertanyaannya adalah siapakah nama Menteri Agama tersebut? Masing-masing regu dipersilakan untuk menekan bel kemudian menjawabnya. Yang benar akan diberikan nilai 100 dan
Yang tidak benar akan dikurangi 100. Mungkin dia jauh, nyo kesempatan tambah nilai. Kah, juga jauh. Nyo juga. Siapakah nama Menteri Agama? Peserta yang lain? Peserta yang tampil malam barok? Regu C kena 3 nah. Anak boleh-boleh jawab bel. Jawabannya adalah dengar behan tu soal Menteri Agama ada. Yakut Khalil Qomas. Jika regu C? Jauh loh. Yakut Khalil Qomas. Kak. Soal yang terakhir Bapak rebutan soal matematika. Mohon setiap regu nemat alat tulis mencari dengar dan simak apa yang don tanya. Soalnya adalah 10 dikali 2 ditambah 80 ditambah 50 dikali 2 dikali 4 dibagi 2. Kami ulangi. 10 dikali 2 ditambah 80 ditambah 50 dikali 2 dikali 4 dan dibagi 2. 10 kali 2 tambah 80 tambah 50 dikali 2 kali 4 dibagi 2. Regu yang sudah mendapatkan diperbolehkan untuk menjawab dengan menekan bel terlebih dahulu. Jawaban Ron sangat menentukan pukul setiap para peserta akan gugur pada malam ini ataupun akan tampil pada malam selanjutnya dan akan beradu dengan 2 regu atau 2 kelompok pada malam yang telah lalu. 2 buah regu malamnya yang mendapat nilai yang banyak akan beradu dengan 2 regu malam baru yang juga ada nilai. Dan 2 regu akan gugur dan tidak berhak melanjutkan ke babak final, babak berikutnya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam esok. Yang kamu lupa jauh dengan bel, dipersilakan. Ada kudet, dipersilakan. 60. 3 truk 60 ada dikurangi 100 ke bawah rebutan, dikurangi 100 untuk regu D. Jawaban yang benar adalah 300. Regu D dikurangi 100. Sambil tapreh penjumlahan nilai oleh Dewan Juru Tulis, pukehna di antara peserta yang ingin menyumbangkan suara manisnya lampau siblah lewat. Nah, benar saya tengok. Dipersilakan untuk regu C. Ariska Capira. Nah, sumbangkan suara manis Anda. Kun kasidah ada pun sedawut. Nanti draw 2 kak. Kalau dia salum lagu ada pun sedawut kasidah. Nah, sambil tapreh jumlah nilai. Nah, kepada Ariska Japira dipersilakan.
Kami persilakan kepada Tengku Rizky Aulia untuk menyumbangkan suara manisnya, suara merdunya. Kak Deki, tarik Deki, bisa lihat melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi khalaqtani min nur fihi tiram nadahu akhbil ya mukhtar antal amin Rabbi khalaqtani min nur fihi tiram nadahu akhbil ya mukhtar antal amin lamma taqal baital ma'mur salla imam lamma taqal baital ma'mur salla imam wa qadana min rabbihi bal jalil nadahu aqbil ya mukhtar antal amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Rizky Aulia yang kalih melantunkan selaut antal amin. Engkaulah yang terpercaya. Sekarang kita membacakan penjumlahan nilai untuk masing-masing regu. Untuk regu A, yang pertama sekali diawali dengan regu A. Regu A mendapat nilai dengan jumlah 1075. Dan untuk regu B mendapat nilai 1000. Selisih 75 dengan regu A. Dan untuk regu C mendapat nilai 700. Tetap semangat untuk regu C. Terima kasih telah ikut berpartisipasi dan tampil dengan maksimal dan sempurna pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih khusus buat regu C. Regu D mendapat nilai 1275. Dan yang akan tampil pada malam selanjutnya pada babak final adalah regu A dan regu D. Kompi D. Regu A dan regu D. Sedangkan pada malam yang telah lalu yang akan beradu dengan dua kelompok, dua grup pada malam ini, yaitu regu A dengan jumlah nilai 1150 dan regu B dengan jumlah nilai 1000. Insya Allah dua regu pada malam ini, yaitu regu A dan regu D, akan beradu kembali dalam babak final pada malam selanjutnya dengan regu A dan regu B. Dan untuk malam singa, regu untuk pengambilan regu, penetapan regu mungkin akan diundi kembali. Regu tah yang akan menempati regu A, B, C adapun D. Hana mesti regu A malamnya kajut ke regu A malam singa hana tente. Tapi malam singa akan tacok nomor undian kembali. Regu A dan regu D. Yang berhasil melaju ke babak final, alhamdulillah. Yang hana berhasil melaju ke babak final juga alhamdulillah. Alhamdulillahnya 3 kali. Bersyukur kepada Allah ka berhasil tampil, kajian nemafai, dan ka sangat-sangat istimewa untuk mensukseskan acara kitanya pada malam yang berbahagianya. Maka dengan berakhir
penjumlahan nilai dan pengumuman siapa yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Berakhir pula acara bertanya bak malam yang berbahagianya dalam acara MTQ TPA Kanzul Ilmi Hall ada tahun yang pertamanya dosen Cak Masjid Gampung Ulai Gedung.